or you do exactly what my staff says. How we do? One last thing. You say anything? Good job, John! Yes! Seorang gadis cantik sedang main musik selo di sebuah kamar. Ana namanya. Datanglah laki-laki paruh baya yang kelihatan oleng. Ialah ayah tiri Ana. Rupanya orang tersebut mempunyai niat jahat dan akan memperkosa Ana. Untuk mempertahankan mahkota kesayangannya, Ana mendorongnya. Seketika dia terpental dan tertancap benda di lehernya. Ana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dianggap bersalah atas kejadian tersebut. Keputusan hakim, Ana dihukum 4 tahun sampai 5 tahun di penjara. Di hari pertama, Ana ditempatkan di sebuah kamar dengan teman barunya yang bernama Jenny. Jenny nampak pendiam tanpa muncul kata-kata dari mulutnya. Berikutnya, para napi bernafas lega dan bisa bercengkrama dan bersosialisasi dengan napi lain. Namun semua itu tetap dalam pengawasan sipir penjara. Sebut saja bernama Cody menemui Ana untuk bergabung dengan geng yang dipimpinnya. Namun Ana tidak mau bergabung dengan geng tersebut. Ana yang menolak ajakan Cody lalu ditangkap oleh Cody dan anak buahnya, disiksa hingga sakit luka memar. Untuk menghilangkan rasa sakitnya, Ana pergi ke klinik penjara untuk diperiksa dan diobati suster. Suster memperingatkan pada Ana untuk bergaul dengan napi lain dengan baik. Ana memenuhi panggilan ketua penjara bernama Frank. Lalu Frank membicarakan tentang Ana yang pandai memainkan alat musik yang bernama cello. Frank juga memperingatkan Ana untuk tidak macam-macam dengan geng pimpinan Cody. Dengan lagak sok melindungi, Frank berjanji akan tetap menjaga Ana. Namun Frank meminta syarat Ana untuk melayani nafsu bejatnya. Lain hari, Ana didatangi geng berkulit hitam dan membuli Ana. Tanpa sebab, Ana dilempar bola tepat di kepala Ana. Untuk mendapatkan perlindungan, Ana ingin masuk geng pimpinan Cody. Ana bisa gabung dengan geng Cody, namun Ana harus melawan geng kulit hitam. Dengan keberanian dan takut dibully, Ana pun melabrak geng kulit hitam. Keributan pun tak bisa dihindari dan Ana akhirnya dimasukkan ke ruang isolasi. Lagi-lagi Frank, kepala penjara, cepat konak menawarkan keinginan pada Ana. Frank akan membebaskan Ana dari ruang isolasi, namun Ana harus melayani Frank. Dengan rasa terpaksa, Ana harus melayani Frank lagi. Mulai hari tersebut, Ana menjadi anggota Cody, ditandai dengan sebuah tato. Ana tanpa arah dan mulai mengenali barang-barang terlarang. Ibu Ana datang menjenguk Ana, namun tetap emosi dan menganggap Ana sebagai pembunuh ayahnya. He was a good man. He took... You're fucking crazy, Mom! Saat di luar bersama geng lain, tiba-tiba didatangi geng kulit hitam dan terjadilah pertengkaran. Frank, pimpinan penjara yang bejat, lagi-lagi meminta jatah pada Ana. Ana mulai nyesek dengan ulah Frank.
Frank lagi-lagi membebaskan Anna dari ruang isolasi dan harus melayani Frank. Anna yang mulai depresi dan tekanan mental karena ulah Frank ditambah lagi minum obat-obatan yang dikonsumsinya. Cody, teman satu kamar dengan Anna, mencoba mengingatkan Anna untuk berhenti. Anna yang setengah gila berteriak histeris karena akan melakukan bunuh diri. Namun datanglah para petugas. I don't care anymore. Untuk kesekian kalinya Anna dimasukkan ke ruang isolasi dalam keadaan gelap dan tanpa busana. Ketika di ruangan tersebut, Anna yang stres berat mencoba melakukan bunuh diri dengan sebuah benda tajam. Ketika penjaga sedang berpatroli melihat setetes darah di depan ruang isolasi, penjaga pun bergegas menolong Anna. Lalu Anna dibawa ke klinik penjara tersebut. Anna yang sudah dianggap gila, Anna lalu dimasukkan ke ruangan khusus untuk orang kurang waras. Anna dianggap sudah berbahaya. Like shit. Withdrawal will do that. Rupanya ibu Anna mulai sadar. Ibu Anna menjenguk Anna di penjara dan mengatakan bahwa ini semua ulah ayahnya. Dan ibunya berjanji untuk mencari jalan keluar untuk Anna. Anna yang mulai sadar dipanggil Frank. Frank menanyakan kenapa Anna melakukan hal tersebut. Frank kelihatan menggunakan otak bukan nafsu. Anna lalu meminta keluar dari geng Cody. Anna pun mulai sadar dan berubah. We'll see about that. Mungkin sudah suratan takdir, rupanya penderitaan Anna masih berlanjut. Karena sudah keluar dari geng Cody, lagi-lagi Anna pun lanjut dibully. Saat makan, geng Cody dan geng kulit hitam bersamaan terus membuli Anna. Singkat cerita, Anna membersihkan lantai Frank. Frank memanggil Anna untuk berlatih musik cello, karena akan ada pertunjukan musik yang menghibur para nabi. Come on. Di hari berikutnya Anna mendapatkan surat dari seseorang. Dan ketika Anna membukanya, kertas tersebut berisi tulisan hidup atau mati. Di esok harinya, Cody melukai Anna dengan benda tajam tepat di pipinya dan menginjak jari Anna sehingga tidak bisa memainkan musik cello lagi. Frank menemui Anna dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi dengan semua ini. Rupanya geng Cody yang buduken yang telah menjadi biang kerok semua ini. Sebelum Anna masuk sel lagi, dia mencoba mendekati perawat yang dianggap Anna menjadi orang yang bijaksana. Anna menceritakan semua kebejatan Frank terhadap Anna. Rupanya benar, perawat yang bijak menerima keluhan Anna dan akan meminta bantuan kakaknya yang akrab dengan gubernur, yang tentunya siap mengungkap kebejatan Frank. Rupanya Frank mendengarkan pembicaraan tersebut lewat CCTV. Seketika itu Frank menyuruh geng yang lainnya untuk menghabisi perawat tersebut. Tibalah saatnya pertunjukan musik dimulai. Kini giliran Anna memainkan alat musik cello. Semuanya dibuat terlena. Setelah selesai pertunjukan, Frank menemui Anna bahwa di minggu depan akan diadakan sidang pembebasan bersyarat untuk Anna. Lagi-lagi dengan modal berita tersebut, Frank melampiaskan nafsunya terhadap Anna. Mungkin ini yang terakhir.
Anna yang mendapatkan surat tersebut seakan tidak percaya. Nancy mengingatkan Anna untuk hati-hati dengan Frank. Anna akan mengatasi Frank. Anna memberi Cody untuk meminta saran bagaimana cara menghadapi Frank. Cody lalu memberikan sebuah ponsel untuk merekam aksi bejat Frank. Masuklah Anna ke ruangan Frank. Saat Frank berbuat bejat lagi, Anna merekam kejadian tersebut. Sidang pembebasan syarat pun dimulai. Inilah hari-hari yang ditunggu Anna. Setelah terjadi selisih pendapat, rupanya Frank ingin menunda keputusan tersebut. Karena Anna masih perlu bimbingan yang lebih baik. Itu kata Frank. Namun dengan keberanian Anna menunjukkan kebejatan Frank, dan seketika itu Frank ditangkap. I'd like you to see what your trusted warden does. Don't come back. Dan film pun tamat.